Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pengajian yang lalu kita ada dalam bahasan tentang bagaimana hubungan antara jasmania dan rohania, jasmani dan rohani, tentang proses kejadian manusia itu telah saya sampaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Mu'minun di ayat 12 yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan seterusnya. Artinya tentu kita sudah paham bagaimana proses kejadian jasmani manusia itu. Bahwa dalam proses ini kita mengenal hanya dua. Ini memang proses kejadian jasmani, lalu kemudian Allah meniupkan ruh yang Allah katakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menjadikannya dalam bentuk yang lain setelah proses kejadian jasmani itu, mulai dari setetes air, segumpal darah, daging, tulang, dibungkus tulang dalam periodik 40 hari. Setelah sempurna kejadian jasmani, ditiupkan ke dalamnya ruh. Maka itulah yang dimaksud menjadi bentuk yang lain dalam kalimat Allah tadi, tsumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah
yang terbaik di dalam menciptakan. Ya tentunya memang benar, karena tidak ada orang yang bisa menciptakan manusia kecuali hanya tiruan macam patung-patung yang tidak bernyawa. Meskipun yang lebih canggih dalam bentuk robot, tapi tidak sampai bisa menyamai ciptaan Allah yang disebut al-insan, manusia ini. Dan hal itu mustahil. Ada manusia yang bisa menciptakan memang mirip dengan dirinya. Dia nang kanawala mapancaji nari pancaji. Dia nang kanawala makebue na anurie bue. Selanjutnya juga telah saya sampaikan bahwa dalam hubungan dengan al-maut, kematian, kita tidak menemukan ayat Allah yang terkait antara ruh dan kematian. Yang ada ialah hubungan antara kejiwaan dengan kematian itu, jiwa dan kematian. Sebagaimana di penghujung pengajian yang lalu saya sampaikan apa yang Allah firmankan di surah Az-Zumar ayat 42. Allah mengatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini nyata, di ayat ini saja nyata jiwa, kejiwaan itu berhubungan dengan yang namanya al-maut, kematian. Dalam bahasa wafat, karena Allah yang menyebutkan, Allah yatawaffal anfusa. Tidak dikatakan Allahu yatawaffal insan, tapi Allah menyebut anfus. Anfus itulah yang bermakna jiwa ataupun atma. Orang juga biasa menyebut sukma. Allah yang mewafatkan, yatawaffal anfusa, dalam arti Allah yang menentukan, Allah yang memegang suatu ketetapan pada manusia itu. Yakni jiwa manusia itu di saat kematian, hina mautiha. Jadi Allah yang punya kekuasaan, Allah yang memegang keputusan
Allah yang memegang jiwa manusia di saat matinya. Kalaupun dalam hal pencabutan ini namanya jiwa, nyawa dilakukan oleh malaikat, tapi keputusan di tangan Allah, ketentuan di tangan Allah. Jadi seperti itulah keterangan yang kita pahami, Allah yang memegang jiwa manusia di saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, ialah Allah yang memegang jiwa manusia ketika tidurnya, dalam tidurnya, naum, manamiha. Jadi semuanya Allah yang memegang. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, ditahan jiwa manusia dikala Allah telah menentukan ketetapannya, ialah di dalam kematian itu, qada 'alaihal maut, wa yursilal ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah membiarkan jiwa yang lain, dalam arti memberi kehidupan, memberi hidup, ila ajalin musamma, hingga batas yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal ini ialah tanda-tanda dari Allah kepada siapa? Liqaumin yatafakkarun, kepada kaum yang berpikir. Ini yang saya katakan, hubungan antara kematian itu dengan jiwa. Padahal pemahaman tentang al-maut itu ialah berpisahnya antara ruh dan jasad. Tapi ternyata kita tidak menemukan ayat yang mengaitkan antara ruh dengan kematian. Ini kan misteri, as-parmanen, atau misal kita temukan berbicara tentang kematian di ayat yang lain, di surah Ali Imran ayat 185, yang sering-sering kita dengar kalau ada takziah. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sering kita dengar ini dibaca kalau ada takziah. Kembali yang Allah sebutkan bukan ruh, tapi nafsun, nafsin, kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Atau kita lihat ayat yang lain di surah Nisa awal, di ayat pertama. Ini juga sering dibaca kalau ada akad nikah.
Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Tidak dikatakan dari ruh yang satu, tapi dari jiwa yang satu. Min nafsin wahidati ja'ala minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham. Atau lain ayat lagi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allah menguji, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, menguji dengan apa? Keburukan dan kebaikan. Semuanya itu tidak lain ialah fitnah. Jadi ujian itu juga fitnah. Atau di lain ayat lagi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, kemudian kepada kamilah akan kembali. Ketika kita berbicara tentang jiwa, seakan memang kita berbicara tentang ruh. Sebagaimana telah saya paparkan, bagaimana yang namanya apa? Jantung hati, sanaubar dalam bahasa Arab. Lalu kita membahasakan hati sanubari. Bahasa Arabnya sanaubar. Yang ditunjuk di sini sanaubar ialah jism qalbu, hati yang berbentuk jism, hati yang berbentuk jasmaninya, sifatnya benda, yang bentuknya seperti jantung pisang. Jadi bisa dilihat dengan mata kepala, dengan kasat mata, karena tidak hanya bagi manusia, hewan juga punya. Jadi kalau kita mau mengambil contoh, ya hewan, karena hewan ada persamaan dengan manusia, terutama yang namanya macam kerang, dari monyet, ada persamaan dengan manusia, sehingga para ilmuwan khususnya di dalam ilmu kedokteran dahulu orang banyak meneliti monyet, kerang untuk membandingkan dengan manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan sanobar itu ialah jantung hati. Dan di dalam jantung hati itulah apa? Ada satu siklus, ada satu proses yang subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi kita yang namanya manusia untuk mengatur itu. Siapa? Apakah kita yang mengatur detak jantung? Jadi kan matur, berani kita apa? Maka dia matur ianuku.
agak senak jantungku. Tidak ada yang berani mengatakan ada pengaturan dalam hal dirinya tentang jantung itu, detak jantung. Lalu detak jantung itu menentukan yang namanya pemumpaan, karena jantung itu terpompa sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh melalui aliran urat syaraf yang kita tidak tahu, hanya penemuan dokter dalam perkiraan entah seberapa banyak, boleh jadi ratusan ribu, boleh jadi jutaan jumlah banyak urat yang ada di dalam tubuh manusia itu. Kalau kerja jantung hati itu normal, maka tubuh secara keseluruhan juga akan menjadi normal. Kalau ada yang buntu, kalau buntu berarti darah tidak berjalan dengan lancar, maka kemungkinan besar akan memunculkan yang namanya penyakit, sebab peredaran darah tidak lancar menembus aliran yang seharusnya dialiri untuk seluruh tubuh. Ini yang saya maksudkan pada pengajian yang lalu, bahwa di dalam jantung itu ada cairan hitam. Kalau dibelah engka wai maloto pirlalet, di situ ada ada kekuatan yang dianggap oleh medis. Itu yang dimaksudkan dengan pemicu jiwa. Kalau itu yang lemah, rusak, akan mempengaruhi kerja otak, karena dari jantung darah juga terpompa ke otak. Nah, kalau itu yang rusak, maka jadilah jaringan saraf yang di otak itu menjadi rusak, sehingga orang cenderung untuk hilang dari kesadaran. Kalau hilang dari kesadaran, berarti bisa dikatakan orang berpenyakit saraf. Udini jadi makada jangan, atau dia bisa berada di ambang bawah kesadaran. Hadirin wa hadirat yang saya muliakan, yang saya ingin perjelas di sini bahwa ada yang halus, karena tadi sifatnya jism, kasar. Artinya dokter bisa menganalisa itu semua. Sebab itu bagian dari tubuh manusia yang sifatnya kasar. Otak kalimat nesak, organ, jadi bisa dianalisa oleh manusia itu sendiri, khususnya yang namanya orang yang bergelut di ilmu kedokteran, dokter, apalagi kalau memang spesialis jantung, nisen sama lebih kayak gitu. Namun yang perlu kita pahami bahwa selain daripada jism kalbu, hati yang berbentuk jasmani atau
hati yang merupakan bagian daripada tubuh kita. Selain dari itu, ada yang namanya latifatul qalb, hati dalam pengertian yang halus. Ini yang sifatnya non materi, tania kasara. Jadi engkau napagangka kung Allah Ta'ala di dalam hati itu, di dalam hati jism tadi, yang berpusat urat-urat yang di dalam saya katakan tadi ada cairan hitam. Nah taruh kung Allah Ta'ala iro si puasengi latifatul qalb, hati yang bawaannya ialah yang halus, latif, bahwa dia bukan materi, bukan benda, tidak kasat mata. Inilah dia yang perlu kita paham dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan latifatur rabbaniyah, hal yang halus yang oleh Rabb, oleh Tuhan, latifatur rabbaniyah yang seakan membawa hal-hal yang halus yang datang dari Allah. Ibarat saya katakan ini jaringan ataupun channel, tembusan hal yang halus bawaan latif dari Allah yang disebut dengan latifatur rabbaniyah. Ialah adanya pada bukan jism qalb, tetapi latifatul qalb, pada hati yang halus, non materi, tidak bersifat materi. Inilah dia kecenderungan dalam sebutan jiwa itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang kita harus pahami dari segi kejiwaan itu memang mempunyai makna yang halus, latif, yang datang dari Allah. Dalam hal dalam hubungan dengan al-maut, mati, jelas semua ayat-ayat yang ada sangat berkaitan yang namanya segi kejiwaan itu dengan yang namanya kematian. Yang terakhir tadi yang saya katakan dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmain, nafs. Nah, tentu dari sini kita sudah bisa memahami bahwa memang ada bawaan mati dan ada bawaan hidup. Kalau yang mati tadi tidak bersatu dengan bawaan yang hidup, maka nyatalah bahwa ia hanyalah benda yang memiliki sifat mati itu, memiliki sifat kebendaan. Pada ini lawan aku mati tahu agak na gunana tubuh kasar. Apalah arti? Ya kumati ni tahu
di negara kesiggunaan, di nakiguna, Pak mencibaki, mencibaki. Apa beda dengan misalnya sapi yang sudah mati? Mau kotor, mencibaki di nakiguna, tiada lagi arti. Kalau demikian maka ada yang begitu berarti pada diri kita ini. Selain jiwa tadi dalam bawaan apa Latifatul Rabbaniyah ini, ada yang lebih halus daripada itu, ialah yang menghubungkan yang namanya kesucian itu kepada Allah. Jadi intinya bahwa kalau kita berbicara tentang jiwa, kita berbicara tentang dua bawaan. Karena Allah yang mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa yang dalam kesempurnaannya, jiwa yang sempurna. Suku ni si puasengi agak napagkisengi pong Allah Ta'ala jiwa ya anu maralalim minindri mage nalini boko bekal apa? Fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Jadi dua bibit ini memang ada pada diri manusia ini. Inilah dia yang mengantar kita pada pembagian yang namanya nafsu itu. Karena kita tahu memang nafsul mutmainnah itu ada di posisi tengah, atau apa, di posisi tenang, di posisi di mana jiwa itu disebut al-mutmainnah, hati dalam keadaan tenang. Yang saya sebutkan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, bawaan apa, hati yang tenang. Kalau dia menuju Allah, maka dia akan naik tingkat dari posisi nafsul mutmainnah kepada nafsul radiyah, kemudian naik lagi nafsul mardiyah, terus naik nafsun kamilah, pada jiwa yang sempurna. Disitulah dia yang membawa kepada hubungan dengan Tuhan. Itulah yang dulu saya bahas dalam bahasan Rabithah. Hubungan antara hamba dengan Tuhan,
ini riasan ati mangolo, ini riasan ati maumpe, ini riasan ati matajang. Itu juga yang kita maknai dengan jiwa yang bercahaya, jiwa yang yang ada di dalam keridhaan Allah, jiwa yang ingin selamat, jiwa yang ingin senantiasa dekat kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia turun pangkat, turun derajat, turun level, dia akan ada di bawah daripada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ke bawah dia ada pada jiwa lawam, mulhamah. Kemudian yang paling rendah ialah nafsul ammarah. Jadi setidaknya memang kita ada di posisi tengah, ialah jiwa yang tenang. Tentu kita berbicara tentang bagaimana agar hati kita menjadi tenang, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Karena dengan ketenangan hati kita bisa ada di dalam zikir yang benar. Karena zikir hati bisa menjadi tenang, karena zikir jiwa menjadi tenang, karena zikir jiwa bisa tersambung, terhubung kepada Tuhan. Dari bahasan ini, hadirin, yang saya katakan dua arah. Jadi kalau saya gambarkan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kiri, ada belakang. Kalau kanan, jadi pengendalinya ada di posisi tengah. Kendalinya dia mau kemana, ke arah mana yang dia inginkan. Apakah dia ingin memanfaatkan bibit fujurnya, bibit kejahatannya, keburukannya, atau dia ingin ada pada pemanfaatan bibit takwanya. Karena ada dua. Yang ke kiri itu ialah bibit fujur, yang ke kanan ialah bibit takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah yang saya katakan kecenderungan yang ada dari gambaran tadi, kanan atau kiri, atau boleh saya gambarkan atas ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah berarti dia akan menjadi hina. Kalau dia ke atas akan menjadi mulia. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sesungguhnya bawaan ruh itu ini seakan menunjuk kepada pembicaraan tentang kejiwaan ini tadi. Tapi Imam Al-Ghazali dalam pembagian ruh, bahwa ruh itu menurut Imam Al-Ghazali ada dua. Yang pertama ialah ar-ruhul insanul ulwi. Yang pertama, ar-ruhul insanul ulwi, ruh yang bawaannya, ruh manusia yang bawaannya
al-ulwi, bawaan yang senantiasa ingin memperoleh kemuliaan, ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, ingin menjadi kelompok kanan, yamin, ashabul yamin, ialah yang ingin dekat kepada Allah. Jadi ketika bawaan ruhul insanul ulwi itu yang muncul di dalam jiwa kita, maka kecenderungannya kita ingin selalu dekat kepada Allah. Tulu melo disedih merepe ribuang, elu gipat depe ya leta ribuang, marilala ni tepui ya kumakui keadaan engkai realita. Yang kedua, ar-ruhul insanul basyari. Jadi ruh yang bawaannya memang basyar. Kalau dikatakan basyar, dia sifat kemanusiaan yang mengarah kepada kebutuhan jasmanianya. Jadi ia membangkitkan yang namanya jasmani. Sebutlah apa yang menjadi kebutuhan manusia itu untuk jasmani, yang butuh makan, yang butuh minum. Sebutlah kebutuhan namanya manusia itu yang butuh dari segi pemenuhan syahwat. Itulah yang Allah katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am. Itu Allah sudah gambarkan. Pendeknya yang bawaannya memang larinya kepada al-basyari. Jadi ketika manusia itu hanya berpikir semata ke situ, inilah yang membuat manusia itu menjadi celaka. Silakan lupa tahu. Saya kira waktu sudah sampai. Bilang ini lambat. Insyaallah terima kasih. Ni rampiaki pekugi situngan na si posengi nyawa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk